Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Maranugraha, kelas 6 SIP 6. Saya akan menjelaskan tentang research based theory. Pengertian dari research based theory adalah suatu konsep teori yang lahir dari penelitian para pakar ekonomi di seluruh dunia, di mana teori ini dipercaya dapat memberikan jawaban dalam menciptakan competitive advantage bagi suatu perusahaan. Sejarah research based theory dalam persaingan industri saat ini, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki daya saing yang lebih baik dari perusahaan lainnya. Namun, tidak semua perusahaan memiliki daya saing atau competitive advantage tersebut. Competitive advantage merupakan suatu konsep yang dipercaya dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan tersebut. Lalu di mana suatu perusahaan bisa mendapatkan competitive advantage tersebut? Banyak para pakar ekonomi dunia yang secara terus membahas dan meneliti di mana munculnya competitive advantage tersebut. Kenapa suatu perusahaan memiliki competitive advantage berbeda satu sama lainnya? Para pakar dunia melakukan penelitian secara terus-menerus untuk mencari tahu bagaimana caranya perusahaan mendapatkan competitive advantage, sehingga strategi perusahaan dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif. Berbagai penelitian awal yang kemudian melahirkan suatu teori yang dikenal dengan research-based view theory. Research-based view theory dilahirkan dari 4 sumber teori yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu the traditional study of distinctive competency, Ricardian economics, Penrosian economics, dan the antitrust implication of economics. Teori ini menjadi fondasi awal dalam mencari tahu bagaimana suatu perusahaan bisa memiliki superior performance dibanding perusahaan lainnya. Berikut akan saya jelaskan tentang 4 teori yang tadi dibahas. Yang pertama, the traditional study of distinctive competition. Pada teori ini beranggapan bahwa pasar merupakan pertemuan antara penawar dan penawaran, di mana competitive advantage suatu perusahaan akan diperoleh jika telah memiliki distinctive competition, dan suatu perusahaan akan outperform jika memiliki seorang manajer yang mampu mengelola suatu perusahaan menjadi lebih baik dari perusahaan lainnya. Yang kedua, Ricardian economics. Competitive advantage didapatkan apabila perusahaan memiliki cakupan bisnis yang luas. Menurut Ricardo, tahun 1817, persaingan industri dapat dimenangkan oleh perusahaan yang mampu memproduksi lebih banyak dibandingkan perusahaan lainnya, di mana pasar hanya akan dibanjir oleh produk perusahaan tersebut sehingga market tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk tersebut. Yang ketiga, Penrosian economics. Penrose meyakini bahwa research sifat heterogen. Sejumlah research yang produktif yang dimiliki dapat menciptakan competitive advantage bagi perusahaan. Namun perlu diingat pula bahwa perusahaan memiliki batasan tertentu, baik dalam research yang dimilikinya maupun dari kemampuan untuk menyatukan firm research. Yang keempat, Demsetz. Menurut Demsetz tahun 1973, suatu perusahaan dapat menikmati performance advantage-nya dikarenakan keberuntungan atau perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan konsumen dibandingkan perusahaan lainnya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Weinfeld, di mana competitive advantage didasari dari research yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengimplementasikan strategi pasar ke dalam produk perusahaan. Ruth Porter tahun 1980. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, dalam persaingan industri, suatu perusahaan perlu memberikan perhatian pada research apa saja yang dimilikinya, serta bagaimana mengembangkannya.
Pengembangan research bisa melalui create new research atau recombination research, di mana hal ini untuk mencegah kompetitor menikmati competitive advantage. Research yang ada kemudian diproses untuk menciptakan firm capability dalam usaha memenangkan competitive advantage. Firm capability dapat selain diperoleh lewat research yang ada juga perlu mempertimbangkan perbandingan antara value, cost, dan price yang ditetapkan oleh perusahaan untuk ditawarkan kepada pasar. Apakah price yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut dianggap layak oleh konsumen atau tidak? Demikian penjelasan saya mengenai research based theory. Bila ada salah kata atau yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.